mau ya akhirnya ketika itu kan ya selesai kontrak saya di kesehatan itu galau mulai di situ lah mulai galaunya kan mau kerja apa sekarang udah saya daftar di Ejo pernah dulu dia ke rumah sakit dia dana aduh kayaknya enggak deh rumah sakit dulu saya bilang kan karena belum kepikiran aja saat itu kan pengen mau keluar aja dulu akhirnya dulu waktu karena tadi bergaul sama budayawan senior tuh udah kemana aja nanti kamu cari NGO besar atau kamu jadi wartawan aja biar kenal orang. Nah ingat saya tuh Pak almarhum Pak Ahmad JD nyuruh saya kamu daftar di Lombok Pos aja katanya. Dia lah nyuruh anak dulu nyuruh saya oh iya udah daftar di Lombok Pos. Saya belum punya waktu kuliah saya nggak punya pengalaman jurnalis ya nggak pernah masuk ya. Jadi itu yang Mas Fatul merasa saya bisa nih di situ. Iya bisa kan dulu kan pernah ada majalah di Lombok. Dulu Pak Yayat kalau nggak salah yang pernah bikin. Majalah apa ya? Saya lupa namanya. Itu zaman-zaman 2007 2008 tuh saya masih saya kirim tulisan sana waktu lagi pulang. Oh iya pulang ke Lombok. Ya saya kirim di situ udah biasa kan. Jadi misi waktu luang. Tapi udah ada pengalaman berarti jadinya. Itu dah akhirnya masuklah di jurnalis. Nah, karena tadi ketika saya pertama di jurnalis Lombok Pos 2008. Bulan Februari. Tapi kan tadi saya sejak 2003, sejak 2006, 2007 udah keliling Lombok bikin kegiatan. Akhirnya ketika saya jadi jurnalis udah nggak apa namanya? Udah nggak terlalu. Udah tahu. Udah enak lah. Ya, malah saya dulu bikin ingat saya bikin pictures lah kan tulisan yang agak panjang itu pictures yang cita-cita humanitas itu di kantor ibu kok kamu tahu di daerah ini ya? Saya pernah keliling. Kayak misalnya Kak Pelangan, Sekotong, saya sampai sana liputan kan udah tahu sudah hafal daerah itu kan. Sudah pernah. Ketika saya pernah ekspedisi keliling Sekotong, Gunung Sekotong itu yang sekarang jadi jalan paling bagus itu. Iya, yang apa namanya? Dari Mekaki sampai tembus Bubun Mas. Itu saya kesana masih jalan setapak dulu. Ya, tahun 2008 awal. Sebelum saya jadi wartawan saya sudah naik gunung itu dulu. Naik duluan. Ya, itu belum ada tambang emas dulu ilegal kan. Jadi saya udah tahu jadi begitu jadi wartawan udah saya kesana liputan jadi keliling-keliling ke daerah-daerah terpencil. Makanya saya dulu dikenal sering nulis tentang isu pendidikan sekolah-sekolah itu dan sampai Sumbawa juga kan. Karena tahunya karena waktu tadi 2003 itu saya sudah bikin kegiatan, 2006 terus 2007 ikut kegiatan literasi sampai ke Bayan. Jadi masalah-masalah di situ tuh udah dilihat langsung gitu. Itu saya tulis ketika di Lombok Pos. Ayo udah banyak berkembanglah karir saya di branding sebagai jurnalis saat itu kan jadi ini di Lombok Pos 10 tahun juga akhirnya kan 10 tahun Mas ya? 10 tahun ya ingat saya 2008 berarti itu udah benar-benar menikmati sih pengalaman yang paling seru Mas jadi jurnalis kalau kan jadi jurnalis itu pas setahun pertama kan masih orientasi tahun 2 nah tapi tahun keempat itu udah banyak kegiatan lagi udah nggak cuma di di jurnalis pendidikan, di ini tulisan-tulisan terus kegiatan literasi itu masih tetap jalan kan tapi tadi berganti nama berganti ini dulu perpustakaan kami kita tutup lagi di sini pindah lagi ya tapi tetap jalan enggak pernah kehilangan kontak terus masuk di kegiatan NGO dulu saya kerja sambilan pernah saya jadi riset istilahnya dulu ada program perdesaan sehat dulu dari Kementerian PDT saya ikut kesehatan kan iya terus ada juga programnya dari USAID sama Jawa Post Institute for Autonomy dulu saya selalu ikut. Nah, tapi di masa jurnalis itu saya sering ikut daftar beasiswa liputan. Jadi tahun 2010 itu setelah 2 tahun ikut jurnalis itu saya sering apply beasiswa liputan. Misalnya lembaga kayak dulu ingat saya Ford Foundation sama PPMN namanya itu bikin liputan tentang masyarakat marginal. Saya apply itu diterima terus kan ke Makassar, ke Jakarta itu tahun 2010 itu gitu. Jadi kayaknya dulu dari NTB saya sendiri aja sering ikut itu 2010 itu gitu kan jarang orang karena modal pengalaman sudah ada duluan ya modal pengalaman terus tak tahu isunya dan ketiga juga ya udah cukup hafal lah Lombok kan. Nah, itu 2000. Dan terus kan kita kenal tuh Mas Fatul kan di circle di pas inspirasi 2015 pariwisata itu tahun berapa ya? Kita tuh kenal Mas Fatul tuh dulu sebelum saya di KI ya. Setelah di KI itu saya kan ikut di Genpi juga. Genpi ya. Ya. Terus waktu itu tuh saya melihat sisi lain Mas Fatul tuh dari orang lain nih. Kayak Mas Fatul tuh kayak orang yang kritis banget terus kayak melawan gitu loh.
Itu emang apa sih, saya nggak benar-benar tahu sih sebenarnya, maksudnya hal-hal apa yang Mas Fatul kritik, Mas Fatul ini saya nggak benar-benar tahu. Cuman yang dikenal tuh Mas Fatul tuh orang yang kayak Mas Fatul tuh lawan gitu loh. Nah, Di gitu ceritanya ya, orang-orang gimana gitu. ya? Dulu Kayak kan ini- sejak ini- tahun 2010 ya. Jadi sebelum pariwisata rame-rame di Lombok ya kan 2010 itu kan saya udah tadi sering ikut apply tentang program-program liputan jurnalistik tentang masyarakat marginal. Nah, salah satu isu yang saya angkat itu konsisten saya angkat selama 2 tahun, Iya. 2010, 11, 12 itu tentang isu masyarakat yang termarginalkan di kawasan wisata gitu. Jadi itu cerita, jadi saya liputan tentang masyarakat yang di Senggigi, yang di Terawangan, yang di daerah apa namanya, yang di daerah yang kemarin kan ribut-ribut pembakaran hotel di Kalimantan itu. iya. Saya sejak 2010 udah di sana. Oh. Nah, jadi itu dulu ada program liputan tentang apa namanya, tentang masyarakat marginal. Dulu kan banyak tentang isu agraria. Saya dulu Iya, konfliknya wisata gitu. Dan waktu Jadi itu sejak kan- 2010 loh, itu sebelum rame Sebelum belum komunitas jauh, wisata jauh, belum. jauh. Jadi sebelum ada orang rame-rame komunitas wisata yang pas itu sudah keliling-keliling ke Pantai Pink. Saya 2008 ke Pantai Pink liburan. Makanya Iya, dapat benar, pink benar. betulan. Terus Soalnya ke, kan ke apa namanya, ke Mandalika, terus ke Oh, Bekasi. lingkar situ ya. Oh, saya keliling Lombok lah dulu di tempat-tempat wisata. Jadi saya liputannya itu sisi lain. Makanya selalu tag lagi sisi lain buat kan, Iya, sisi lain. sisi lain juga. Sisi lain. Tetapi dulu kan ya harus fair juga kan sebagai jurnalis juga kita. Betul. Ketika booming wisata juga kan Lombok Pos dulu, mana Lombok Pos koran pertama yang buat apa namanya halaman khusus tentang wisata. Ya saya tulis juga tentang yang indah-indahnya juga kan. Iya, betul. Acara dugem-dugemnya, cara makan-makannya. Ya. Tulis Ini itu. orang paling sering bikin kita pusing. Iya. Sementara kita sedang apa namanya, menaikkan hal indah gitu. Tiba-tiba repot di grup kan. Gimana tuh Mas Fatul kirim foto sampah gitu. Coba, itu kita repot sebenarnya. Dan teman-teman itu membantu saya naik pamor jadinya. Benar-benar kita dibuat repot itu. Ya mungkin akhirnya kan apa ya, kalau bahasa sekarang mungkin algoritmanya Google Iya, itu sosial bekerja sosial media, tapi padahal tadi udah saya bilang kan saya meliput itu dua-duanya kan. Iya. Saya jurnalis. Tapi yang naik. Kayak gitu jurnalis. Saya pergi liputan ke Terawangan, ada kegiatan event. Saya kan Terawangan. Iya. Sebagai wartawan, menarik itu bikin pariwisata. Makanya tapi sisi lain kan ada konflik di situ. Iya, iya. Kan nggak mungkin kita ini berita empuk ini jadi wartawan. Udah ya tulis juga itu. Betul. Ya. Bad news is good news. Iya, tapi memang benar sih waktu itu tuh emang Mas Fatul tuh Nggak suatu, malah saya tuh pernah ikut lomba menulis, malah saya dapat juara tuh yang Tentang sisi, itu. yang baiknya. yang baiknya. Yang baiknya saya dapat dulu. Yang Iya, baiknya dapat sementara- saya lomba nulis tentang Jadi pariwisata. itu sih cukup membuat pusing Mas Fatul. Jadi kita tuh kan generasi pesona Indonesia kan, kita kan kampanyenya ya apa? Mempromosikan mempromosikan pariwisata, kan sebisa mungkin tuh trending gitu loh setiap hari. Terus tiba-tiba ada orang tiba-tiba dengan narasi yang wah, foto sampah di mana-mana, itu luar biasa sih. Ya, saya kan Tapi emang fair sih. sampah dulu saya tulis kan, Di sampah Rinjani, air kan? bersih, Sampah di Rinjani. air bersih, terus isu tentang ini konflik Kaum agraria. marginal, ya. Cuma kalau konflik agraria itu dulu yang wisata orang belum terlalu ngeh saat Iya, itu. belum terlalu ngeh Masih kayak apa namanya? Dianggap ya biasa aja. Tapi saya sudah menulis sejak 2010 loh, itu masih ada di sini sebagai nanti. Iya, Ada nah di- ini yang akan kita ada di buku akhirnya ini. setelah itu kan Iya, terkumpul ada di sini jadi Mas ya. Hmm. Tulisan-tulisan. Dan tidak berubah sampai sekarang itu posisinya. Jadi ini teman-teman tulisan-tulisan Mas Fatul yang pernah bikin kita pusing. Sebagian kecilnya. Iya, iya. Tapi ini memang kita perlu harus apa ya, kayak tamparan lah ya buat semua orang Sama bahwa kayak sekarang Mas Haji kan lagi ribut, Pak Gup cukup pusing juga dengan isu di Terawangan yang konflik di GT. iya. Itu kan udah isu lama sekali. Iya, Makanya ketika ribut rame-rame sekarang bilang, waduh ini kan masalah lama, jadi nggak bisa kita salahkan sepenuhnya yang sekarang karena itu warisan sejak zaman dulu gitu, dan masalahnya tidak Karena nggak tidak selesai, sederhana ya, itu. ya, Jadi ya. ya nggak jangan selesai juga karena nggak sesederhana itu tidak ya. sederhana itu. Udah kayak tadi misalnya Mas Haji, orang itu udah beranak pinak di situ kan. Iya, Dan betul, orang yang lahir di situ udah merasa ini Udah tanahnya merasa dia. Dia lahir emang udah di situ. Dari situ jadi dia merasa saya orang sini gitu. Padahal kan sejarahnya panjang banget tuh Iya. dari sini. Jadi makanya kita kembali ke masa lalu. masalah-masalah itu tidak sesederhana itu ketika ada konflik di kawasan wisata, sama kayak di kawasan Kuta juga kan, Mandalika kan Iya, iya. tidak sederhana itu Wah, masalahnya. banyak ironi sih. Nah, itu makanya saya tuh di halaman Iya, belakangnya. kayak saya sendiri tuh yang baru ikut KI sebentar lah ya. Maksudnya nyicipin berandanya kerjanya Fatul lah jadi jurnalis itu udah
kayak gimana ya ngelihat sekolah yang kita datangin itu yang di dekat apa namanya sekarang sirkuit itu kan Sirkuit, ya. masih ada tuh sekolah-sekolah yang Seperti itu ya. bahkan benderanya tuh robek gitu loh. itu miris banget ngelihatnya gitu. Apalagi waduh, makanya teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut harus baca banget ini halaman belakang pariwisata ini. Nah, ini Mas, halaman belakang pariwisata kenapa nggak Lombok di sini? Enggak, ya, Emang ini ada Sumbawa juga, tapi saya lihat nggak ada Sumbawa di sini. Ya, Sumbawa ada seri khusus nanti Sumbawa ya. Oke. Siap. Saya lagi tadi judulnya Sumbawa itu. Sumbawa itu saya buatkan 2 seri nanti. Ada seri tentang ya bagus. Kenapa halaman belakang? Ada halaman depannya? Iya, Ada iya, halaman iya. depannya. Nanti belakangan lah ya. Itu deh dijelasin dulu ya Mas, kenapa halaman belakang pariwisata? Ya, karena kan selama ini apa yang kita tampil yang kayak tadi yang Mas Aji sebutkan ya, saya halaman depan nih cerita ini. Apa yang dikampanyekan oleh pemerintah, apa yang dikampanyekan oleh apa namanya? Komunitas itu kan halaman depan. Halaman Itu bagus itu kan. Itu tidak masalah. Cuma kan di balik itu ada masalah ya. Siapa nih yang harus menyelesaikannya kan gini misalnya kan sekarang ini kita sebelum medsos sebelum menjadi viral ya saya menulisnya. Nah, tapi sekarang akhirnya kan viral kan. Kayak sekarang kan lagi heboh ini tentang apa namanya? Yang sampah di Rinjani lagi kan ada orang yang mendaki khusus untuk pungut sampah. Terus kan di mana-mana kan viral. Maka sekarang kan kita nggak sadar. Saya pernah ke Gilinanggu kan. Gilinanggu sekarang kan udah habis abrasi udah 100 meter. Nah, saya masih ke sana masih sedang indah-indahnya dulu. Iya benar. Sama kayak Gili apa namanya? Itu udah sampai 100 meter? Udah habis sekarang. 100 meter udah apa namanya yang kalau kita Datang dari dermaga udah datang tuh itu sekitar itu udah habis udah amblas itu. Pohon-pohonnya udah tumbang, pohon-pohonnya Gilinanggu. Itu udah jauh banget berarti ya. Dan itu saya pernah tulis juga di sini ada tentang bagaimana kerusakan terumbu karang pemicu. Ya, selain pemanasan global ada juga dampak pariwisata itu kan. Pariwisata. Tapi di satu sisi memang pariwisata itu juga memberikan dampak yang positif. Misalnya kayak Sembelia Mas Haji. Nah, Sembelia yang sering Gilikondo Gilikondo Bidara itu tahun 2008 saya liputan saya ke sana. Ikut warga yang pergi gali terumbu karang. 2008 tuh masih ada, 2009. Digali udah dibikin jadi kapur. Dan saya pergi liputan dulu. Sayang dulu foto-foto saya itu hilang ya. Laptop komputernya rusak. Jadi nggak selamatkan, tapi saya masih ikut. Jadi naik perahu sama warga, dia gali terumbu karang, saya foto nanti. Itu sampai masuk di Jawa Pos dulu itu berita-berita itu dulu tahun 2008. Nah, akhirnya karena pariwisata kemudian berkembang rame akhirnya ada muncul kesadaran. Jadi di satu sisi juga pariwisata memberikan dampak positif. Dia mengubah perilaku yang kurang bagus, jadi bagus. Tapi ada juga dari awalnya sangat alami kemudian gara-gara pariwisata juga dirusak. Tadi Gili Kedis, Gilinanggu. Itu dulu itu baru fisik alamnya, belum orangnya. Belum kayak Pantai Pink kan. Pantai Pink itu kalau 2008 itu masih betul-betul pink dia. Itu emang benar-benar dulu pink. Pink dia, betul pink dia memang. Dulu Pantangsi saya udah ke sana tuh 2008 pokoknya itu. doang yang pink. Nah, di satu sisi memang ada sisi. Nah, itulah yang apa istilahnya kan sebagai saya kan jurnalis posisinya di dalam buku ini. Jadi ya kita memberitakan bukan berimbang, memberitakan apa adanya apa yang terjadi. Iya, betul. Memberikan perspektif atau sudut pandang yang berbeda. Artinya kan Mas, ini kan membuat pihak lain tidak nyaman ya pastikan. Iya. Ada nggak yang sempat protes atau kayak gimana? Ya paling protesnya ngedumel aja mungkin karena kan gitu. nggak pernah. Faktanya kan seperti itu. Nggak pernah ngomong langsung. Iya, nggak pernah pas. Ya saya tahu sih di medsos kan kenapa ini. Apalagi sekarang kan saya di Geopark Rinjani kan. Iya. Ya kan itu jadi otokritik bagi saya kan. Iya sih. Kayak sekarang kan saya mengkritik tentang di sekolah saya itu kan saya tinggal di kampung kan yang dekat dengan Rinjani. Kita tidak belajar tentang lingkungan kita, malah tentang budaya, tentang kita tidak belajar luar. Makanya itu kita saya kritik itu sebagai jurnalis. Tapi ketika saya bekerja sebagai geopark ya saya bikin. Iya betul. Iya makanya kita bikin buku-buku cerita gambar, saya kirim kan cerita gambar tentang budaya, tentang lingkungan, tentang flora fauna. Jadi bukan berarti kita mengkritik sesuatu. Mengkritik itu tidak ada solusi. Ya ada solusinya. Kita juga bergerak untuk nyari solusi. Ini misalnya kan apa namanya dokumentasi budaya sangat lemah kan. Ingat saya di salah satu pilar di Geopark Rinjani itu adalah culture kan, culture diversity. Tapi begitu saya masuk di Geopark itu sangat sedikit dokumentasi tentang kebudayaan kita. Gitu. Padahal kebudayaannya yang sangat tradisi di situ tuh tetap jalan. Sangat banyak di Rinjani. Nah akhirnya ketika saya masuk sana ya udah bikin konten itu gitu. Jadi foto, bikin video. Malahan sekarang saya lagi nyusun gimana caranya kan konten sangat banyak nih Mas Haji. Tadi kalau
khusus untuk foto dan video tentang tradisi Lombok itu 1 tera itu pokoknya. Nah, saya lagi nyusun gimana caranya nanti video dan foto itu bisa dipakai oleh orang banyak gitu. Iya. Gimana caranya? Betul. Ya, jadi saya masih punya foto, video yang mungkin beberapa tradisi itu sekarang udah banyak ada sedikit berubah ya, ada sedikit berubah. Nah, itu caranya. Jadi saya mengkritik dulu baru betul. ternyata Akhirnya ada solusinya. ngasih solusi Iya. dari kritik sendiri itu lebih bagus sih, Mas. Sama tadi kan kita mengkritik tentang akses pendidikan nih daerah tadi disebut Mas Aji itu Iya. ya kurang layak lah, kan kita sering bikin kegiatan di sana juga akhirnya Iya, kan. betul. Akhirnya kan kita datang ke situ juga buat itu juga. Justru kita kalau menurut saya sih bukan mengkritik sebenarnya bahasa sekarang, tapi kita memviralkan. Iya, Dengan dia viral, ada orang, ada perubahan. Betul. Kayak contohnya dulu ada sekolah itu di Montong Ajan itu kan, itu viral itu kan, Iya. itu akhirnya banyak datang bantuan ini hanya sekarang sekolahnya lebih bagus lah kan. Jadi gurunya juga nyaman ngajar, siswanya juga ngajar, nyaman untuk belajar. Itu kan ya. sisi lain dari medsos kan. Jadi di satu sisi kita memviralkan sesuatu supaya ada aksi, dan itu banyak terjadi loh itu. Misalnya kan dulu kasus di daerah Tangga, pernah ke Tangga kan? Selengan. Pernah ada KI di situ. Tangga saya lupa. Nah, namanya itu kan sih, KI, kenapa ada KI di situ? Karena saya Karena- ada kontak lama dengan orang-orang di sana iya. sejak 2012. Dari daerah itu dia kekurangan air. Jadi kekurangan air karena memang akses ke air bersih, sumber air sangat jauh sampai 7 kilo. Jadi saya ikut dulu liputan pergi sambil Ikut ngangkut air ngangkut pipa sama warga kan. Seru sekali. Terus saya infokan ke warga, ada dulu caranya dapatkan pipa dari mana? Ada dari donasi, ada juga dari bantuan dari dari pemerintah. Lobby lewat sini ini. Nah, jadi kita memberikan informasi juga ke warga. Jadi bisa loh mereka mendapatkan akses air bersih dengan caranya. Makanya akrab saya dengan teman-teman di Tangga itu, karena saya ikut dulu bopong pipa masuk Pokoknya, hutan. Hanya ketika ada program relawan lagi pendidikan, saya ajak ke sana gitu. Itu ceritanya gitu kan. Dan kerennya nanti setelah itu juga berlanjut. Ya Mas, berlanjut, dari- jadi nggak sekali lah. Misalnya KI, misalnya kelas inspirasi sehari doang kan, Iya. tapi setelah itu juga akan Iya. Dan di KI aja kan 2015 kan. Iya. Itu kan dari sebelum di KI kan saya sudah sejak Sudah 2007 jalan saya dulu, bikin iya, kegiatan iya. literasi sama teman-teman komunitas. Ya modelnya berbagai model kegiatan dan berbagai nama lah kan. Iya betul. Sampai ke Bayan itu 2008 saya sudah ke Bayan. Iya, ke pergi di SMP. Bayan kan, SMP iya. berapa ya? Di SMP Senaru tuh itu 2008 udah ke sana. Jadi apa yang tadi profesi saya tetap sebagai jurnalis dan saya menjalankannya dengan menulis liputan. Terus bisa bergerak kemana-mana, bergerak kemana. bersinergi sama siapa aja ya. Itulah ceritanya Mas Haji. Baru setelah Akhirnya 2018 ke KPID saya kan. KPID. Nah itu kaget juga nih. Tapi masuk juga Masuk sih. kan media kan lama kan. Iya di media masuk Jadi juga di KPID. Nah, gitu. karena di KPID itulah saya mundur dari Lombok Pos, karena Lombok Pos punya TV dan radio yang kita awasi. Oh iya betul. Nah, tapi justru di KPID itu ya kan gempa terus kan. Iya benar ya. Gempa ini kan, kalau gempa kan kita dulu tahu lah sendiri apa yang aktivitas. Tapi di situ ya udah tetap kegiatan-kegiatan literasi. Nah, baru ketika saya di Geopark. Berapa tahun Mas di KPID itu? 3 tahun tuh dia. 3 tahun ya. Baru di Tapi itu recovery gempa kan? Iya, pas setelah recovery itu, gempa, ya. banyak kegiatan kita banyak program-program edukasi ke sekolah-sekolah. Tapi dulu kami kampanyekan tentang bijak bermedia dulu waktu di Oh KPID. iya. Selain Bijak di ruang selain program rutin memang kita bikin edukasi ke sekolah, ke komunitas tentang bijak bermedia. Baru di Geopark saya kembali lagi lebih Akhirnya ke Geopark lagi kan setelah ya itu? bukan lagi, tapi hanya kembali lagi ke kegiatan Oh, iya. yang Iya, tidak terlalu iya. banyak kantorannya, Yang banyak ke di alam. lapangan. Nah, disitulah baru saya gas lagi untuk kegiatan literasi itu karena banyak waktu di lapangan. Bahkan makin bagus. Akhirnya kan terbit ini kan setelah Ya, dari terbit situ kan? terbit Ada ini, yang ada banyak para 4 penjaga kayaknya. tradisi. Ada tentang bencana gempa, tentang kebencanaan ya? juga. Oh iya, Itu akhirnya dua, bersinergi juga berapa dengan ya? teman-teman yang Komunitas memang lainnya. iya komunitas yang memang bergerak di literasi di mana-mana ya. Di Rinjani ini kita punya flora fauna seperti ini loh. iya, Kenapa keren, dijaga ya? Itu lewat Lewat bikin literasi itu. literasinya kan ada storytelling. Konservasinya masuk lewat situ jadinya ya. Orang lebih cepat paham sih. Kita bikin lomba mendongeng. Kan tuh anak kan kalau anak-anak kan nggak bisa kita ajak dia kegiatan konservasi kayak kita dewasa gini diskusi debat nggak bisa. Kita taunya mendongeng, jalan-jalan. Dia anak pesisir, anak pulau-pulau kecil. Oh bisa loh, kamu bukan hanya jadi nelayan, bisa tetap jadi nelayan, tapi itu dokter, menjadi kayak pengusaha yang perikanan. kayak diasakan. Ingat ya, kerbau itu menjadi, kalau kita tabungan kita di bank, kalau orang pengembala kerbau, tabungannya di kerbaunya gitu.
Jadi Iya, banyak loh pengembala iya. kerbau itu yang anaknya kuliah gitu. Iya, Kemarin iya, saya ketemu iya. di Banyak itu. Tanah Au itu anaknya kuliah di Unram dan Muhammadiyah. Terus gimana caranya Pak biaya? Ya, pokoknya kalau dia masuk jual Jual satu kerbau. ya. Ya itu aja jadi Iya, jual. iya, iya. Di Jadi semua dia juga sudah begitu. dia sudah perkirakan kalau semua anaknya selesai sekolah, ya kerbaunya mungkin tinggal 2 tersisa nanti. Nah tapi dengan adanya pembangunan yang tadi makin menyempitkan ruang gerak mereka, ya makin cepat mereka. Jadi nanti yang cepat dipikirkan itu habisnya. kalau nanti kerbaunya makin tempat cari pakannya sedikit, makin terusir, makin tergusur, ya udah harus dijual kerbaunya, nggak ada pekerjaannya lagi.